Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan kondisi yang sehat ya, agar tetap semangat untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum melanjutkan ibadah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja. Aplikasi gereja dapat saudara download melalui Play Store dengan mengeklik GKJ Family, atau saudara dapat mengklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga ya untuk menfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit seperti ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau dapat melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk asosial, dapat ditransfer melalui rekening berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut. Atau saudara dapat datang langsung ke gereja dan menaruhnya di kotak persembahan. Demikianlah beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Selamat melanjutkan ibadah online Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Allah kita yang lebih hebat, lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, kedengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Langit dan bumi Dia ciptakan,
Gelap dan terang dia pisahkan, segenap alam seluruh isinya. Kita menurut gambaran diri, tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur. Maha kuasa dan maha hadir, Alfa Omega ya Allah kita. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang di surga, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah yang kami yang dahsyat. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami menyiapkan tanah hati menjadi tanah hati yang baik untuk penaburan firman Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran. Firman-Mu menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah saat ini Tuhan, jika ada kuasa kegelapan roh iblis atau asing apapun yang tidak mengganggu jalannya penaburan firman Tuhan, kami punya Allah yang besar. Dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami ikat, patahkan, kami hancurkan. Dan biarlah kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu. Tuhan yang akan tambahi hikmat dan kekuatan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa di surga menjaga dan melindungi saudara, ayo acungkan kedua jempol saudara di depan layar laptop, layar HP atau layar televisi dan katakan haleluya. Lebih semangat dong, haleluya. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan baru, bulan yang ke-6 di tahun 2020. Kita mesti makin bersungguh-sungguh berdoa supaya paling tidak bulan Juli kita sudah boleh beribadah kembali bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul Maju Terus di Dalam Tuhan yang akan saya bagi dalam 3 seri. Jadi saya harapkan saudara boleh mengikuti dengan seksama dari seri 1, kedua, dan ketiga. Maju terus di dalam Tuhan. Saudara-saudara, semua orang ini ingin ada kemajuan di dalam hidupnya. Dimulai dari bayi yang lahir ya, lalu menjadi batita, balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Saudara akan sedih kalau umurnya sudah 12 atau 15 tahun tetapi dia masih pendek, pertumbuhannya terhambat dan lain sebagainya. Saudara pasti bingung memikirkan bagaimana supaya anak ini bisa bertumbuh. Demikian juga kalau saudara sekolah atau kuliah, saudara ingin maju, ingin dapat ranking yang bagus. Dalam pekerjaan juga demikian, saudara ingin maju dalam pekerjaan, dalam segala hal. Nah, saya mau tanya, bagaimana sekarang dengan kerohanian saudara? Bagaimana saudara maju atau tidak di dalam Tuhan? Atau saudara berpikir, segini-segini aja sudah cukup, nanti aku pasti masuk surga. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Lebih baik saudara memacu terus diri saudara untuk maju terus dalam Tuhan. Jika saudara setuju katakan amin, haleluya. Saya akan ambil dari 1 Timotius 4 ayat 15. Mari angkat suara saudara, kita baca bersama-sama 1 Timotius 4 ayat 15. Siap? 2, 3. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya,
supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Saya akan bacakan dari bahasa Inggris. Meditate upon these things. Give yourself wholly to them, that your profiting may appear to all. Kata profiting itu dari bahasa Yunani prokope yang berarti progress. That your, saya ulangi, that your progress may appear to all. Saudara tahu kata progress. Progress itu tidak bisa instan langsung, tapi tahap demi tahap demi tahap demi tahap. Nah, itu yang dinamakan dengan progress atau kemajuan. Haleluya. Saudara, bagian yang pertama, perhatikan, fakta ya, rohani ingin maju. Saudara ingin maju dalam hal kerohanian, tetapi tantangan yang saudara hadapi ini makin besar. Ini fakta. Rohani saudara ingin maju, tetapi tantangan yang ada di depan saudara yang dihadapi ini ya, makin lama makin besar. Saya akan bahas pada bagian yang pertama ini tantangan-tantangan apa saja yang menghambat kerohanian seorang anak Tuhan atau saudara untuk maju. Bagian yang ke-A adalah dunia mengalami perubahan yang sangat ekstrim dalam ilmu pengetahuan teknologi, dalam peradaban dan lain sebagainya. Sehingga saya tuliskan dengan huruf besar, tanpa sadar menyeret saudara untuk menjadi dalam tanda petik serupa dengan dunia ini. Dan perhatikan bahwa dunia ini nanti akan dihancurkan satu kali. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 17 saya bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Amin. Saudara-saudara, kita ambil contoh aja soal ilmu pengetahuan dan teknologi. 20 tahun yang lalu itu baru pertama kali ada handphone. Saya punya itu saudara ya, mami saya yang punya. Handphonenya itu seperti tempat minum anak sekolah TK atau SD, botol minum ya. Segini itu handphonenya. Saya waktu kami ke Bedugul ya, bawa handphone itu kayak bangga gitu. Saya pakai handphonenya begini besar sekali ya, merek Motorola, pakai anten. Wow, halo gimana kabarnya? Padahal ini gak ada mati saudara ya. Saya cuma telepon-telepon gaya-gaya begitu. Nah itu pertama kali awal mula handphone yang besar sekali. Sekarang handphone yang kecil itu ya sudah bisa macem-macem, apalagi dengan adanya jaringan internet. Saudara bisa berhubungan dengan orang di seluruh dunia saja, di seluruh dunia, asal mereka punya saluran internet. Saudara bisa video call, ya, lihat wajahnya, lihat gambarnya. Saudara bisa searching di Google, tanya apa saja, katanya istilahnya tanya Mbah Google begitu. Atau saudara bisa buka, download, bisa aplikasi YouTube, macem-macem sekarang ini. Dan sekarang yang lagi terkenal adalah aplikasi Zoom. Berapa orang sekaligus bisa dalam satu kesatuan mengadakan seperti seminar atau apa, talk show dan lain sebagainya. Ini ilmu pengetahuan teknologi yang memang tidak bisa kita cegah. Tetapi hati-hati saudara. Saya tuliskan di sana, coba lihat di slide. Tanpa sadar menyeret manusia untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Saya siang ya, kadang menonton berita televisi dari lantai 2 rumah saya lihat kaca begitu. Wih, saya lihat berapa hari lalu ya, ada layangan 2. Saya tertarik karena saya waktu kecilnya senang main layangan. Terus saya berdiri, saya lihat,
Tapi di sana layangannya banyak sekali kayak kutu. Banyak sekali karena sekarang musim angin keras ya, jadi orang naikkan layangan. Sebenarnya main layangan itu bagus saudara. Anak-anak zaman sekarang coba saudara perhatikan. Ya saya sering memperhatikan satu keluarga pergi ke restoran. Katakanlah anaknya 3, suami istri 5, papa mamanya. Sesudah mesen makanan, 5 ini semuanya diem, gak ada ngomong-ngomongan. Masing-masing apa? Nunduk, lihat gadgetnya, main HP. Termasuk yang masih kecil juga duduk di kursi anak kecil itu ya, dia mesti kenapa? Di depan dikasih HP dan ada tontonan. Itu tidak bagus sama sekali. Lebih baik waktu zaman saya dulu. Kalau anak-anak sekarang disuruh main kelereng nggak bisa. Zaman kita dulu, zaman saya dulu main kelereng, main layangan, main apa saja. Kalau sekarang semuanya dari kecil senangnya ya megang gadget HP semua, dari yang kecil sampai yang tua nggak ada yang lolos. Apakah itu salah Pak? Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengontrol diri saudara dalam penggunaan gadget atau iptek itu, saudara nanti pelan-pelan akan diseret. Coba sekarang saudara, kalau di gereja ya, orang sudah jarang membawa Alkitab konvensional, pakai gadget. Dan saya di gereja saya tidak senang orang memakai gadget membaca Alkitab pada saat pembacaan ayat. Tetap pakai Alkitab konvensional. Ya, karena itu ada Alkitab yang luar biasa. Sebab gadget itu tidak ada yang dikatakan HP suci, nggak mungkin. Nanti kalau saudara baca Alkitab di gereja pakai HP, lalu tiba-tiba ada WA masuk atau Line masuk atau SMS masuk, kira-kira gimana? Pasti hilang konsentrasi saudara. Saudara akan terpicu untuk membalas WA atau Line atau SMS itu ya. Jadi saudara tanpa sadar diseret. Sekarang kalau orang ke gereja kembali, kalau saudara pulang ketinggalan HP-nya, lalu HP-nya kok enggak ada ya? Ya ketinggalan di mana? Ya di gereja ketinggalan, di kursinya saya ketinggalan taruhnya. Pasti saudara cepat-cepat balik untuk apa? Untuk ambil HP-nya. Tapi coba misalnya saudara bawa Alkitab ketinggalan di gereja, kira-kira seperti begitu atau gini? Biarin aja nanti minggu depan baru saya ambil. Ini contoh yang sederhana, tanpa sadar saudara diseret. Saudara jadikan HP atau gadget itu berhala saudara. Apalagi sekarang dengan adanya dunia internet yang semakin lama semakin cepat, 5G. Saudara bisa mendownload macam-macam. Anak-anak saja bisa mendownload hal-hal yang tidak baik, yang seharusnya tidak perlu mereka tonton. Itulah yang saya katakan dengan tantangan yang pertama yang kita hadapi adalah iptek, peradaban dan lain sebagainya makin maju itu menyeret saudara. Saudara harus bisa mengontrol diri saudara dalam penggunaan HP. Kalau tidak perlu ya. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, coba saya perhatikan. Pekerjaan iblis makin saya tulis makin menggila. Kenapa? Karena iblis tahu waktunya sudah semakin dekat. Pekerjaan iblis ini makin menjadi-jadi karena tahu waktunya sudah semakin dekat. Coba saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh, R besar ya, Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Haleluya. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Yang pasti firman Tuhan itu ya dan amin. Waktu-waktu kemudian, kapan waktu-waktu kemudian ini? Sekarang ini. Sekarang ini ada orang, bukan hanya ada orang, saya katakan banyak orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Saudara, semakin orang itu dekat dengan Tuhan, itu istilahnya saya katakan tangga kerohaniannya itu ke arah atas ya, tangga ya, makin di atas, semakin di atas, semakin di atas. Jangan saudara pikir makin saudara di atas, semakin saudara dekat Tuhan, maka iblis akan jauh-jauh dari saudara.
Justru saudara makin ke atas, semakin dekat dengan Tuhan, iblis itu berusaha makin untuk menarik saudara. Kalau sudah sama, saudara ada di level yang rendah, iblis itu tidak banyak mengganggu saudara. Kenapa? Orang kamu sudah sama dengan kami kok, kata iblis. Tapi kalau begitu saudara naik ke tangga, naik, lebih tinggi, itu makin banyak akan mengganggu supaya saudara jatuh. Dan makin lama iblis itu pekerjaannya makin dahsyat. Kenapa? Karena waktunya sudah semakin dekat. Sebelum dia kehilangan saudara, dia berusaha untuk menarik saudara. Tetapi itulah tantangan yang harus saudara hadapi. Jangan saudara khawatir, sebab roh yang ada di dalam kamu, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Itu kalau Roh Kudus itu ada dalam diri saudara. Haleluya. Saudara perhatikan, jangan saudara jadi anak Tuhan, orang Kristen, tapi saudara masih punya jimat, punya pegangan. Ya, kalau orang Manado bilang punya opok-opok, punya jimat dan lain sebagainya. Loh, saudara punya Allah yang luar biasa dahsyat. Katakan, Allahku dahsyat. Lagi, Allahku dahsyat. Kenapa saudara masih punya jimat, pegangan, apa saja? Saya punya banyak pengalaman mengusir setan dalam bentuk jimat, saudara. Salah satu yang mau saya ceritakan itu adalah, ada satu keluarga ya, dia berkata, Pak, di rumah saya ini kok rasanya seperti panas ya, hawanya panas, suka ada pertengkaran, tidak ada damai dan lain sebagainya. Terus saya tanya sama dia, rumahnya itu sudah kami doakan waktu dia tinggali, kamu ada simpen jimat ya? Terus dia pikir, dia bilang, gak ada, Pak. Coba kamu pikir baik-baik, mungkin ada peninggalan dari orang tua, yang mana orang tua itu berpesan, ini harus kamu pegang sebagai anak yang tertua. Nanti kalau kamu punya anak, pegangkan ke dia, ini adalah pegangan turun-temurun. Gak ada, Pak. Coba pikir baik-baik dulu. Akhirnya tidak seberapa lama dia telepon saya dan dia berkata, ada, Pak, saya baru ingat, saya ternyata dipegangin itu kain kafan. Kalau maaf ya, agama yang lain itu kalau orang meninggal kan dipocong. Nah ini tali pengikat pocongnya ini, satu ini sudah turun-temurun. Entah dari generasi yang keberapa, pokoknya diturunkan untuk melindungi keluarga, katanya dia. Tali pocong karena dia dulu dari agama yang lain. Saya bilang bawa ke gereja, kita akan doakan dan kita musnahkan. Sudah kita bawa ke gereja, ya, dan kita doakan. Saya langsung bakar, saudara, di tong itu ya. Saya taruh di tong, saya kasih bensin, lalu saya bakar. Tahu saudara apa yang terjadi? Tali pocong itu bukan tali tambang, tali kapal yang besar itu. Tali kecil biasa. Apinya yang keluar itu luar biasa besarnya. Warnanya itu biru sekali. Kalau saudara bakar sampah, saudara perhatikan ya, kalau saudara bakar sampah, tidak ada apinya biru begitu. Biasanya merah apinya, ini biru apinya. Dan belum selesai. Tetangga di depan itu gereja ya, di depan jauh, kira-kira 50-60 meter, datang, dia bilang, Pak, ada bakar apa nih ya? Kok baunya minta ampun, seperti orang bakar mayat. Dan memang waktu saya cium-cium, benar, baunya minta ampun, seperti bakar bangkai atau bakar mayat. Dan salah satu anggota gereja kami, ya mungkin waktu dia kerohaniannya lemah, saudara ya, seperti kesurupan begitu, teriak, goyang, teriak dan sebagainya. Saudara jangan macam-macam dengan benda-benda seperti itu. Begitu mereka dibakar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus, terjadi hal-hal yang aneh, saudara. Tapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara perhatikan, iblis itu pekerjaannya makin menggila lewat berbagai macam cara. Dia ingin mengganggu rumah tangga, keluarga, pekerjaan, kesehatan saudara, macam-macam. Itu tantangan kedua yang dihadapi. Kalau rohani saudara mau makin maju, iblis itu tidak tinggal diam. Dia kasih tantangan yang kedua. Sekarang tantangan yang ketiga. Makin banyak anak Tuhan yang mundur. Ya. Tantangan yang ketiga, rohani mau maju, makin banyak anak Tuhan yang mundur. Apa hubungannya dengan saya, Pak? Loh, kalau saudara di gereja ini kan sudah melihat berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sudah jadi teman baik, tiba-tiba dia keluar gereja. Keluar gereja, pindah gereja, atau mungkin mundur dari Tuhan. Pasti saudara berpikir, loh kok enggak datang ya, kok enggak ada. Ya mungkin saudara sedih dan lain sebagainya. Nah itu bisa mempengaruhi kemajuan rohani saudara. Bisa memperlemah saudara. Yang pertama, kenapa kok anak Tuhan itu mundur? Strip yang pertama adalah karena dia pahit hati, kecewa, tersinggung. Ini penyakit yang banyak terjadi di gereja-gereja saudara. Pahit hati, ya, tersinggung, kecewa. Sama siapa? Yang pertama, sama pendetanya. Sama pendetanya. Wih, khotbahnya itu menyinggung saya. Itu khotbahnya ditujukan ke saya. Loh, kalau saudara merasa tersinggung dengan khotbahnya, merasa khotbah itu ditujukan kepada saudara, seharusnya saudara merespon dengan apa? Terima kasih Tuhan, aku ditegur, dinasehati. Itu artinya aku anakmu yang dikasihi. Saudara tidak akan menegur, memarahi anak tetangga, tapi anak saudara perhatikan, begitu kan? Ya, pahit hati, kecewa. Ini penyakit-penyakit yang sudah harus saudara hilangkan. Saya kasih tahu, ini penyakit anak kecil, saudara. Saudara kalau menjadi orang Kristen, masih suka pahit hati, masih suka kecewa, masih suka tersinggung, itu namanya saudara belum dewasa dalam rohani. Umur boleh bertambah, tapi kedewasaan dalam hal rohani tidak bertambah seiringnya dengan pertambahan umur saudara, tidak. Jadi jangan jadi orang Kristen. Jangan jadi anak Tuhan yang suka pahit hati, kecewa sama pendeta, kecewa sama teman pelayanan, kecewa sama teman kersel, ya, pahit hati, tersinggung. Aduh saudara, Tuhan ini sudah mau datang. Kalau kamu orang masih memelihara sifat-sifat seperti ini, lewat kamu tidak akan diangkat dalam pengangkatan sebagai jemaat sulung. Perhatikan khotbah saya di periode yang lalu. Ya, haleluya. Kemudian yang strip yang kedua, kesombongan. Ini juga banyak terjadi di gereja. Maksudnya dia begini, aku nih orang yang penting di gereja. Coba kalau tidak ada aku, coba kalau aku keluar dari gereja, gerejanya itu pasti hancur. Kami itu membangun gereja ya selesai 2015 pertengahan. Gereja yang puji nama Tuhan cukup besar lah. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu ada goncangan di gereja. Entah kenapa banyak jemaat kami yang keluar. Dan boleh saya katakan ya, jemaat kami yang keluar ini karena hasutan 1-2 orang. Karena hasutan 1-2 orang lalu banyak yang keluar. Saya boleh katakan itu adalah jemaat-jemaat yang cukup dalam tanda petik domba yang gemuk. Ya sudah mengerti. Terus ada omongan, saya dengar saja. Ya, ada selentingan di belakang, lalu ada yang nyampaikan ke saya. Itu gerejanya Pak John, orang-orang yang gemuk-gemuk yang kaya-kaya sudah keluar. Dia ada rencana mau bangun gereja.
Gak mungkin gerejanya bisa terbangun, apalagi dengan biaya yang besar. Gak mungkin nanti akan terbangun. Saya dengar itu, saya tidak marah. Saya datang kepada Tuhan saya. Saya bilang, Bapak, kalau Engkau merencanakan kami membangun gereja, kalau Tuhan yang sudah merencanakan, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menggagalkan. Kalau saya yakin katakan haleluya. Dan betul, meskipun kami membangun gereja ini cukup lama, 2,5 tahun karena detailnya dan lain sebagainya ya. Tapi jadi juga saudara. Dan satu hal yang luar biasa, kami menyelesaikan pembangunan gereja tidak ada hutang sama sekali. Semuanya lancar. Itu karena ada anak-anak Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan kirimkan orang-orang dari tempat-tempat lain yang tidak pernah saya kenal untuk membantu pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan saudara pernah berpikir kalau aku keluar dari gereja ini pasti dia hancur sebab aku motornya di sana. Memang mobil apa gereja itu apa disamakan dengan mobil apa? Gereja itu rumah Allah, rumah Tuhan. Saya ulangi, gereja itu rumah Allah. Rumahnya siapa? Allah. Siapa yang punya? Allah. Jadi kita ini cuma alat. Saudara jangan menyombongkan diri saudara. Itu yang menyebabkan banyak gereja-gereja lalu pecah. Saya sedih saudara ya. Saya tahu berapa tahun yang lalu ada gereja satu yang besar. Pecah 3. Satu bawa jemaatnya 1/3, 1/3, sisanya 1/3. Ada sebagian orang yang lalu keluar pindah gereja yang lain tidak mengikuti 1 dari 3 orang itu. Jadi gereja yang kecil-kecil. Nanti dari 3 ini pecah lagi. Kenapa? Itu kesombongan, sombong. Aku bisa bikin gereja sendiri. Aku punya uang, aku bisa panggil pendeta-pendeta. Sekarang kan maaf ya, maaf sir. Sekarang ini kan banyak pendeta-pendeta yang bayaran. Datang bayar, khotbah dibayar, bisa datangkan pendeta-pendeta dari mana saja, pendeta-pendeta yang hebat-hebat. Datang karena punya uang. Yang penting itu pertanyaan saya, apakah roh Tuhan, hadirat Tuhan mau hadir di tempat di gereja tersebut? Itu yang paling penting. Haleluya. Saya tuliskan di sana, coba saudara baca. Lihat di slide. Perdana Menteri Singapura yang legendaris ya, Lee Kuan Yew. Dia berkata, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang semua orang di bawah itu kecil. Dia tidak sadar orang memandang dia juga kecil. Haleluya, jangan jadi orang sombong. Karena Allah melawan orang sombong. Haleluya. Dan di sebelahnya saya tuliskan juga, coba lihat di slide. Jangan mudah tersinggung dan jangan mudah menyinggung perasaan orang lain. Saling menjaga perasaan. Haleluya. Strip yang ketiga, sukses. Ya, makin banyak anak Tuhan yang mundur karena dia sukses secara ekonomi atau dia lesu secara ekonomi. Kita baca dulu Matius 6 ayat 24. Mari, untuk ayat ini saya ajak saudara baca bersama. Mari, lihat dulu, angkat suara saudara. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Saya ulangi lagi. Yang terakhir. Saudara tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Coba perhatikan slide itu. Kalau saudara bekerja di satu perusahaan,
lalu saudara juga bekerja lagi di perusahaan yang lain dalam waktu yang bersamaan, saya yakin saudara tidak akan bisa adil 50-50 perusahaan A dan perusahaan B, tidak mungkin. Dan ayat firman Tuhan sudah menulis, ia akan membenci seorang, ada masalah di sini atau bosnya jahat atau bagaimana, ya. Dia lalu mengasihi yang perusahaan yang B. Tidak bisa 50-50 sama. Atau coba ayat itu, perhatikan ayat itu. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan kepada yang lain. Perhatikan setelah itu, kenapa setia kepada yang sini, tidak terlalu setia kepada yang sana? Ia pasti tempat di mana dia bisa setia itu, bosnya memberikan sesuatu yang lebih. Jangan saudara hanya berpikir Allah itu bisa memberikan sesuatu yang lebih dalam hidup saudara. Iblis itu juga saingan. Bahkan iblis itu menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia, kesuksesan dunia yang membuat mata kita silau. Tapi itu cuma sementara, saudara. Saudara masih punya paradigma pikiran visi jauh ke depan. Nanti kalau aku nih mati meninggal, nanti saya ini mau kemana? Dan di situ dikatakan, kamu, coba perhatikan slide, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa itu Mamon? Uang. Orang kalau sudah mulai diberkati oleh Tuhan, nih perhatikan ya. Ini banyak terjadi di mana-mana. Kalau sudah mulai diberkati oleh Tuhan, kalau dulu jalannya itu masih lihat ke bawah, mulai diberkati, dia mulai lihat ke depan. Tambah diberkati, jalannya ini ke atas terus, gak memperhatikan yang di bawah. Makin lama makin apa? Sombong. Nanti ditegur sedikit, dinasihati sedikit, woi, seperti yang bagian yang pertama itu, tersinggung. Dulu masih belum punya apa-apa, masih naik motor, ya, terlambat datang ke gereja misalnya, ditegur oleh hamba Tuhan, jangan suka terlambat ya. Iya Pak, maaf Pak, tadi soalnya bannya agak gembos atau apa. Tapi kalau sudah naik mobil, apalagi mobilnya bukan mobil biasa, ya. Apa bukan mobil biasa Pak? Trik. Ditegur, jangan terlambat ya. Pulangnya dia ngomong sama istrinya atau sama siapa di mobil. Saya terlambat saja ditegur-tegur. Kayak gereja ini pakai absen, jam mesti tepat. Saya pindah gereja saja. Silakan. Kalau saya punya jemaat seperti begitu, silakan. Kenapa saudara? Tuhan itu juga Allah yang disiplin dalam soal waktu. Saudara korupsi waktunya Tuhan, jangan salah. Waktumu juga Tuhan korupsi, umurmu Tuhan korupsi, kebahagiaanmu, penjagaan, ketentraman, dan lain sebagainya. Tuhan juga bisa korupsi. Jangan kita hanya berpikir Tuhan itu Allah yang maha baik. Loh, kalau saudara mau jadi anak yang dikasih oleh Bapa di surga, jadilah anak yang memang membuat hati orang tua, hati Bapa di surga ini tertuju kepada saudara. Haleluya. Atau saya tuliskan di sana, bukan, coba lihat kembali ke slide. Bukan hanya sukses, tapi juga lesu secara ekonomi. Kapan lesu secara ekonomi? Sekarang. Pertengahan Maret kita mulai corona. April, Mei, Juni sekarang. Sudah mulai terasa. Pengusaha di mana-mana sudah mulai berteriak. Di Bali ini, kalau di kota, di Denpasar masih agak rame. Tapi kalau sudah jalan ke arah Kute, ke arah Legian, Seminyak, Nusa Dua, itu sudah sepi. Kenapa? Apalagi kalau malam. Hotel-hotel, villa-villa itu sudah pada tutup semua. Tutup total. Kenapa? Gak ada tamu. Ada si tamu yang mereka tidak mau kembali ke negaranya karena di negaranya lebih berat kasus corona. Ya mungkin gak sampai 100 jumlahnya totalnya saudara. Sekarang ini lesu ekonomi. Saudara mungkin disuruh work from home. Gajinya gimana? Apa masih 100%? Iya. Banyak terjadi
PHK, banyak yang dirumahkan, tidak digaji. Kalau saudara masih ada berkat dari Tuhan, ingat pesan saya, senantiasa mengucap syukur. Apa? Mengucap syukur. Haleluya. Ya, sekarang ini lesu secara ekonomi. Orang-orang mulai banting setir. Saudara bisa lihat di jalan-jalan, orang mulai jualan telur, tisu, apa saja. Sekarang mereka beralih ke sana. Sekarang ini lesu secara ekonomi, itu juga bisa menjauhkan saudara dari Tuhan. Katanya aku punya Tuhan yang besar, penguasa semesta alam. Kok aku anaknya jadi miskin, jadi susah, jadi kere. Itu bisa membuat orang jadi mundur. Baik kalau dia sukses atau dia lesu secara ekonomi, dua hal ini bisa membuat orang mundur, tidak maju dalam Tuhan. Haleluya. Yang bagian yang kedua, kenapa rohani saudara mau maju tapi terhambat, tantangan apa? Saudara harus memperhatikan tanda kedatangan Tuhan yang semakin nyata. Kalau ibu mau melahirkan anak, bulan pertama tandanya apa? Mual, muntah-muntah, ya maaf, tidak mengalami menstruasi. Ya, bulan kedua apa tandanya? Perutnya tambah besar. Makin bulan perutnya makin besar. Terjadi perubahan dalam tubuhnya, ya. Kemudian kalau mau melahirkan, tanda apa yang paling nyata? Air ketuban pecah dan sebagainya. Sama saja. Sekarang ini kita yakin Tuhan sudah semakin dekat untuk datang. Yang yakin katakan haleluya. Kita merindu supaya Tuhan cepat datang. Tandanya makin jelas. Saya bagi dua, tanda umum. Tanda umum itu apa? Matius 24 ayat 4. Mari kita baca bersama. Ya, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kapan waktu saya pernah bicara, kalau ada orang dari agama lain, ya, datang ke gereja, naik ke mimbar, dia berusaha menyesatkan saudara, saudara akan ketawa dalam hati dan tidak akan sampai tersesat. Tetapi kalau seorang hamba Tuhan, pendeta, datang gereja, dia khotbah, ya, saudara tidak sadar bahwa sebenarnya pelan-pelan saudara mulai disesatkan. Loh, apa ada pendeta sesat, Pak? Maaf ya, banyak. Saya ngomong langsung saja. Ajaran-ajaran seperti hypergrace, ajaran yang mengatakan bahwa neraka itu tidak ada. Ajaran yang mengatakan bahwa dosa saudara sudah dihapuskan dulu. Sudah dihapuskan dari sejak zaman dulu. Dari dulu kala dosa saudara sudah tidak ada. Silakan saudara istilahnya hidup bebas dan lain sebagainya. Hati-hati. Makin lama penyesat itu makin tipis bedanya sama yang asli. Antara yang palsu sama yang asli sekarang itu bedanya sangat-sangat tipis. Beda tipis. Antara yang asli dengan yang KW1 itu bedanya tipis. Kalau nggak jeli, saudara nggak bisa tahu itu asli atau palsu. Bagaimana caranya supaya tahu mana yang asli, mana yang palsu? Maaf, bagaimana caranya supaya bisa tahu mana yang palsu? Saudara perlu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena itu yang asli. Semakin saudara baca, semakin saudara renungkan, semakin saudara dalami, saudara pelajari, semakin saudara bisa tahu kalau ada yang palsu datang. Waspada, karena makin tahun di depan ini makin banyak pengajaran-pengajaran sesat. Jadi saudara mesti selektif di dalam membaca buku, meskipun buku rohani sekalipun, dalam mendengar khotbah. Kan sekarang ini sedang
musimnya ibadah online karena masalah pandemi corona ini. Jangan sembarangan, selektif dalam memilih. Puji nama Tuhan. Kemudian tanda khusus. Tanda khusus itu apa? Manusia mengarah ke cara hidup seperti Sodom dan Gomora. Sekarang ini manusia makin lama makin cenderung gaya hidupnya seperti orang-orang di Sodom dan Gomora. Saya tidak bicara di luar lingkup kekristenan loh ya. Ini di antara lingkup anak-anak Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tanpa saudara sadari gaya hidup saudara ini mengarah kepada arah Sodom dan Gomora. Coba lihat di gambar itu. Yang sebelah kanan itu adalah mamon. Ya. Uang. Banyak anak Tuhan yang diperbudak oleh uang. Hari Minggu disuruh kerja, ya siap. Waktu itu minggu cuma kerja 2 jam. Lama-lama ditambah, lama-lama sehari, lama-lama enggak ke gereja. Liburnya dikasih hari lain. Hari Minggu tetap harus masuk. Dan tidak sedikit anak Tuhan yang iya demi uang. Kalau tidak ada uang nggak bisa hidup dan lain sebagainya. Benar ya? Kalau tidak ada uang tidak bisa hidup. Uang atau mamon itu jadi tuan saudara. Padahal hidup saudara ini semuanya kalau saudara yakini berasal dari Allah. Haleluya. Kemudian coba lihat gambar yang di tengah. Gambar yang menjijikkan. Ini sudah melanda kekristenan. Saya sudah mendengar banyak gereja-gereja itu menikahkan. Ya kalau kita terima undangan pernikahan atau pengumuman pernikahan, kan misalnya menikah antara Andri David dengan Trifosa, laki perempuan. Jangan saudara heran nanti kalau sudah dapat undangan, menikah Gede Gabriel Rizky dengan Yoel Indra. Laki. Kumisan dengan kumisan menikah. Itu dinikahkan di gereja. Yang nikahkan siapa? Pastor, pendeta. Ada Pak? Banyak. Ya. Sekarang kalau saya lihat Taiwan itu kalau saya lihat banyak sekali yang lesbian, homo, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan mereka sudah tidak malu-malu saudara. Di jalan, di kereta api, di tempat makan, peluk-pelukan, cium-ciuman, rangkul-rangkulan, pangku-pangkuan, sudah lumrah. Malah yang ngelihat itu yang jadi aneh. Sekarang sudah terbalik dunia ini. Melihat hal yang aneh itu, yang ngelihat ini yang jadi aneh. Mereka udah menganggap itu biasa saja. Bukannya banyak ya di gereja-gereja orang-orang yang sudah bercerai tapi masih melayani di gereja. Maaf ya saudara ya, kalau saya ngomongnya agak vulgar, tapi itulah kenyataan saudara. Haleluya. Ini sangat menyedihkan kita. Itulah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak Tuhan yang ingin maju secara rohani. Sekarang bagian yang kedua. Untuk siapa nasihat firman ini diberikan? Ya, nasihat firman itu diberikan kepada siapa? Puji nama Tuhan. Yang pertama, saya bacakan buat saudara. Nasihat firman itu diberikan kepada anak-anak Tuhan yang sudah mempunyai hubungan persekutuan yang erat dengan Tuhan, tapi seiring berjalannya waktu, kehidupan rohani mereka merosot, bahkan mati. Kenapa? Ya, saya teruskan di sana. Sibuk pekerjaan, karena dia menikah atau mengalami kemapanan hidup. Lupa, kalau gitu apa kami ini nggak boleh menikah Pak? Begini loh saudara. Ini survei ya. Seorang yang masih sekolah, SMA, kuliah, melayani di gereja, wah luar biasa. Semangatnya luar biasa, waktunya luar biasa, kapanpun sudah bisa. Kapanpun bisa dibutuhkan. Terus dia punya pacar. Begitu sudah punya pacar, waktunya sudah hilang 25%. 25% diambil siapa? Untuk pacarnya.
lalu menikah. Diambil lagi waktunya berapa? Tinggal 50%. Rumah tangga ya, orang yang sudah berumah tangga tidak bisa sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melayani di gereja, untuk pelayanan di luar sana, masih bingung dengan rumah tangganya. Terus punya anak satu, udah turun 75%, tinggal 25%. Punya anak 2, habis sudah. Saya harap saudara-saudara bukan seperti itu. Haleluya. Kalau saudara lagi menonton tayangan ini bersama keluarga, katakan kepada pasangan saudara, kita jangan jadi seperti itu. Justru kalau saudara punya anak, dia sudah mulai remaja, pemuda, dorong. Saya selalu himbau kepada jemaat saya, anak-anak mereka yang masih kecil ya, dorong untuk melayani Tuhan. Anak kecil melayani apa Pak? Lu banyak saudara. Bisa nyanyi paduan suara anak, bisa tamburin anak, bisa macam-macam. Dorong dia supaya apa? Supaya pada masa tuanya dia tidak akan mengingkari Tuhan yang luar biasa. Dia akan membanggakan Tuhan Yesus. Pasti membanggakan orang tuanya. Haleluya. Sibuk kerja ya, saudara perhatikan slide itu. Atau mulai mapan, mulai diberkati. Kalau dulu masih kontrak, masih kos ya. Kapanpun dibutuhkan pelayanan di gereja, membantu pekerjaan Tuhan, wah waktunya ada. Sekarang begitu rumahnya sudah besar, bingung sama rumahnya. Ada yang bocor, ada yang ini, ada itu, ada saudara. Yang B, anak Tuhan yang mempunyai kerinduan untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Baik orang Kristen pemula dan khususnya bagi mereka yang sudah bertumbuh kerohaniannya. Saya ulangi. Saya harap ini adalah kategori saudara, ada di kategori ini. Anak-anak Tuhan yang punya kerinduan untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Baik untuk orang Kristen pemula dan khususnya bagi saudara yang sudah bertumbuh secara rohani. 1 Petrus 2 ayat 2, saya bacakan dari King James, dikatakan, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Perhatikan, sesudah koma. Desire the sincere milk of the word. As newborn babes, seperti bayi yang baru lahir. Desire the sincere milk of the word. Milk of the word itu adalah air susu of the word. Diterjemahkan firman. Firman yang murni. Apa firman yang murni? Alkitab. Alkitab itu firman yang murni. Jadi saudara, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Newborn babes, bayi yang baru lahir. Ingin akan air susu yang murni, air susu firman. Apa itu? Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Haleluya. Itu akan membuat saudara bertumbuh di dalam hal rohani. Puji nama Tuhan. Saudara bisa mengulangi khotbah saya supaya lebih mendapatkan intisarinya dan supaya saudara tidak kelupaan pada saat seri berikutnya minggu yang akan datang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara berdiri, atau kalau mau berlutut silakan berlutut. Siapkan roti dan air anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Siapkan hati saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya.
atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, angkat suara saudara. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all, angkat kedua tanganmu. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, sembah Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari angkat roti lebih tinggi daripada kepala.
Haleluya, terima kasih. Haleluya. Pada malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuatnya, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah setiap dari saudara yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan mengingat betapa besar kasih Tuhan yang tidak pernah pergi dari hidup saudara. Haleluya. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika saudara yakin, katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Arahkan kepada salib Kristus. Ambil setiap tetesan darah Kristus yang luar biasa. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, kedangkan ke atas, angkat wajahmu. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Surga akan membalas dengan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka yang memberikan. Setiap yang terlibat dalam perekaman khotbah ini, Tuhan akan memberkati dalam kehidupan mereka. Kami percaya berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang yakin mengakhiri dengan amin. Haleluya. Saudara, tetap jaga kondisi kesehatan saudara. Jangan lupa memakai masker jika saudara pergi, ya. Siapkan hand sanitizer kalau saudara pergi dan sering mencuci tangan. Jaga kesehatan saudara. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan ibadah online kami yang akan datang. Haleluya. Terima kasih telah beribadah online bersama Gereja Kristus Jawa Barat. Tetaplah menjaga kesehatan kita dan selamat memasuki minggu baru yang penuh berkat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.